Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, kisah kali ini kami akan menceritakan tentang wali Allah yang sholat di atas air. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, and subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Dikisahkan sebuah kapal yang syarat dengan muatan dan bersama 200 orang termasuk ahli perniagaan siap mengarungi lautan samudra meninggalkan pelabuhan di Mesir. Saat kapal itu berada di tengah lautan, tiba-tiba saja datanglah petir yang diiringi ombak yang kuat, membuat kapal terombang-ambing dan hampir tenggelam. Berbagai usaha dia buat untuk menghindari kapal tenggelam, tapi usaha mereka sia-sia saja. Semua orang yang berada di atas kapal itu sangat cemas dan menunggu apa yang akan terjadi pada kapal dan diri mereka. Ketika semua orang berada dalam keadaan cemas, terdapat seorang laki-laki yang sedikit pun tak merasa cemas. Dia kelihatan tenang sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laki-laki itu turun dari atas kapal yang sedang terombang-ambing, dan berjalanlah dia di atas air dan mengerjakan sholat di atas air. Beberapa awak kapal yang melihat perilaku lelaki yang berjalan di atas air itu langsung saja berkata, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, janganlah tinggalkan kami." Laki-laki itu tidak memandang ke arah orang yang memanggilnya. Lantas awak kapal itu memanggilnya lagi, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, janganlah tinggalkan kami." Kemudian laki-laki itu menoleh ke arah yang memanggilnya dengan berkata, "Ada masalah apa?" Seolah-olah laki-laki itu tidak mengetahui apa-apa. Awak kapal itu berkata, "Wahai wali Allah, tidakkah kamu hendak mengambil berat tentang kapal yang hampir tenggelam ini?" Wali itu berkata, "Dekatkan dirimu kepada Allah." Para penumpang itu berkata, "Apa yang mesti kami lakukan?" Wali Allah itu berkata, "Tinggalkan semua hartamu, jiwamu akan selamat." Kesemua mereka sanggup meninggalkan harta mereka asalkan jiwa mereka selamat. Kemudian mereka berkata, "Wahai wali Allah, kami semua akan membuang semua harta kami asalkan jiwa kami semua selamat." Wali Allah itu berkata, "Turunlah kamu semua ke atas air dengan membaca bismillah." Maka turunlah seorang demi seorang ke atas air dan berjalan menghampiri wali Allah yang sedang duduk di atas air sambil berzikir. Tidak lama kemudian, kapal yang mengandung muatan beratus ribu ringgit itu pun tenggelam ke dasar laut. Habislah semua barang-barang perniagaan yang mahal-mahal terbenam ke dasar laut. Para penumpang tidak tahu apa yang hendak dibuat. Mereka berdiri di atas air sambil melihat kapal yang tenggelam itu. Salah seorang dari awak kapal berkata lagi, "Siapakah kamu wahai wali Allah?" Wali Allah itu berkata, "Saya adalah Uwais Al-Qarni." Anak kapal itu berkata lagi, "Wahai wali Allah, sesungguhnya di dalam kapal yang tenggelam itu terdapat harta fakir miskin Madinah yang diantar oleh seorang jutawan Mesir." Wali Allah itu berkata, "Sekiranya Allah kembalikan harta kamu, adakah kamu betul-betul akan membagikannya kepada orang-orang miskin di Madinah?" Peniaga itu berkata, "Betul, saya tidak akan menipumu wahai wali Allah." Setelah wali Allah itu mendengar pengakuan dari peniaga itu, maka ia pun mengerjakan sholat 2 rakaat di atas air. Kemudian ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kapal itu ditimbulkan semula bersama-sama hartanya. Tidak beberapa lama kemudian, kapal itu timbul sedikit demi sedikit sehingga terapung di atas air. Dan kesemua barang, perniaga itu dan lain-lain tetap seperti semula, tiada yang kurang. Setelah itu dinaikkan ke semua penumpang ke atas kapal itu dan meneruskan pelayaran ke tempat yang dituju. Sesampainya di Madinah, awak kapal yang berjanji dengan wali Allah itu langsung menunaikan janjinya dengan membagi-bagikan harta kepada semua fakir miskin di Madinah, sehingga tidak ada seorang pun fakir miskin yang tak kebagian. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu adalah tabi'in yang paling utama berdasarkan nas. Dalam riwayat lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais.
Ia memiliki seorang ibu yang dulunya berpenyakit kulit. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, kisah ini turun-temurun diceritakan tentang karomah wali Allah yang bisa berjalan di atas air dan mengangkat kapal yang tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.